Hai, welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Guys, kamu gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia terus, dimudahkan juga rezekinya kamu, dimudahkan juga urusannya kamu. Dan finally, aku kembali lagi ke YouTube setelah sekian lama hiatus dari konten per YouTuber ini. Tapi insya Allah di tahun 2026 ini bakalan banyak hal yang ingin aku sharingkan ke kamu semuanya. Bukan hanya tentang public speaking, tapi bakalan banyak hal. Dan di konten pertama tahun 2026, aku akan membawakan satu segmen yang bisa menemani kamu semua sih, yaitu Sanur Sapa Nurani. Sapa Nurani. Sapa Nurani ini adalah nama segmen di mana aku bakalan menyapa Nurani kita semua. Kenapa sih Nurani gitu? Karena kan Nurani itu adalah perasaan hati yang terdalam yang mungkin kadang disapa ya, kamu gimana kabarnya? Dan Nurani itu sangat beririsan juga dengan rohani. Sebenarnya Sapa Nurani ini adalah sebuah segmen di mana aku bakalan cerita ke kamu semuanya tentang insight kajian ataupun pembelajaran ataupun baca buku yang membuat diriku itu berubah secara misalkan habit atau kebiasaan atau secara pemikiran dan lain sebagainya, dan aku tidak ingin hanya berubah sendirian saja. Jadi aku mau sharing ke kamu semua tentang apa sih yang membuat aku berubah. Dan aku bakalan cerita di Sanur Sapa Nurani. Oke, di episode pertama ini, karena ini masih awal tahun, dan biasanya awal tahun itu kita terbiasa dengan yang namanya resolusi. Apa sih resolusi kamu di tahun 2026? Tapi kadang resolusi itu tidak dibersamai dengan aksi, sehingga akhirnya tidak terrealisasi. Maka seberapa penting sih resolusi itu? Kalau menurutku sebenarnya resolusi itu penting, karena kan resolusi itu adalah impian-impian ataupun target apa saja yang ingin kamu capai di tahun 2026. Dan menurutku, based on experience-ku, target ataupun tujuan itu penting dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita punya pemecut, supaya kita tahu dan kita berusaha untuk mencapai target tersebut. Karena kalau misalkan kita nggak punya target dalam hidup, nggak punya target di tahun 2026 ini mau ngapain, maka kita akan mudah terombang-ambing, kita bakalan malas-malasan karena nggak ada tujuan yang ingin dicapai kan. Makanya penting kamu tetapkan resolusi yang ingin kamu capai. Dan dalam menetapkan resolusi, aku bersyukur banget di awal tahun 2026 ini, aku ikut salah satu kajian yang merubah mindsetku, yang merubah cara pandangku tentang resolusi, yang aku biasanya ya udah aku buat target tahun 2026 tuh mau ngapain tanpa memikirkan satu hal ini. Jadi aku waktu minggu kemarin itu ikut salah satu kajian dari Kiai Adi Pratama Larisindo atau biasa kita sebut dengan Kiai EN, ABN. Beliau membahas juga tentang resolusi, tapi ada satu hal yang menarik bagiku karena beliau membahas resolusi dari perspektif Al-Quran, dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Teman-teman kalau misalkan mau buka ayatnya silakan untuk buka. Artinya tuh kurang lebih seperti ini. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka mematuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka senantiasa dalam kebenaran. Satu ayat ini sering banget aku baca, cuman yang aku ingat ataupun yang aku makna itu cuma oke, Allah itu dekat dan Allah itu pasti akan mengabulkan doa setiap hambanya. Tapi aku lupa dengan arti ayat setelahnya, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku.
dan beriman kepadaku agar senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Ini menarik untuk didalami dan dimaknai, teman-teman. Kadang dalam kehidupan kita sebagai orang Islam itu kan iman tuh ya jidewayankus ya, naik dan turun. Dan ketika lagi turun-turunnya biasanya ini mah ya, kehidupan kita tuh jadi gak tenang, kehidupan kita tuh jadi gelisah, atau kehidupan kita tuh jadi banyak masalah. Maka satu hal yang harus kita jaga di tahun 2026 ini bagaimana kita senantiasa ada dalam jalan kebenaran, on the track dalam jalan kebenaran. Dan ini relate juga dengan firman Allah, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita memenuhi perintahnya Allah. Dan ini dijelaskan nih oleh Kiai bahwa ternyata hajat, kan resolusi itu akan berkaitan dengan keinginan ya. Keinginan apa sih yang ingin kita capai di tahun 2026 ini? Resolusi ataupun hajat itu berbanding lurus dengan amalan. Perintah Allah. Perintah Allah itu kan banyak teman-teman. Ibadah sunnah, ibadah wajib, sholatnya, puasanya, kemudian sholat tahajudnya, sholat sunnahnya, zikirnya, dan lain sebagainya. Maka, kata Kiai, tipsnya adalah setiap kamu punya hajat, setiap kamu punya keinginan, itu harus dibersamai dengan amalan apa yang akan kamu khususkan untuk keinginan tersebut. Jadi harus dihususkan satu keinginan, satu amalan. Jadi semakin banyak keinginannya kita, maka amalannya juga semakin banyak. Ya, kayak gitu. Kenapa? Karena analoginya, semakin besar tanggung jawab seseorang dalam sebuah pekerjaan, maka gajinya akan semakin besar gak sih? Karena tanggung jawabnya semakin besar. Sama halnya, semakin banyak permintaan kita, doa-doanya kita, keinginan kita, maka ibadahnya juga harus semakin banyak dong. Amalannya juga harus semakin banyak, bukan hanya tentang banyak kuantitas, tapi juga kualitasnya. Maka aku jadi mikir, oh iya ya, dan aku coba tuh. Teman-teman bisa dicoba juga ya. Teman-teman pasti kan punya target ya. Targetnya jangan lupa untuk realistis ya teman-teman. Target realistis itu adalah target yang bisa dicapai. Kira-kira ya gak apa-apa sih, target tinggi, mimpi tinggi gitu. Gak apa-apa. Tapi ya diusahakan harus realistis. Supaya apa? Supaya kita bisa breakdown. Per bulannya kita harus ngelakuin apa sih? Per minggunya kita harus ngelakuin apa? Dan misalkan per harinya kita harus ngelakuin apa. Aku coba tuh. Aku breakdown berbagai targetku di tahun 2026. Ya, salah satunya misalkan adalah aku pengen mengaktifasi channel YouTube ini. Channel YouTube ini bisa jadi manfaat bagi banyak orang, kemudian juga ya bisa lebih luas lagi kebermanfaatannya. Itu kan salah satu targetku, gitu. Salah satu impianku. Misalkan aku pengen berapa ratus ribu ya subscriber di tahun ini, aku juga punya target gitu. Dan amalan apa sih yang aku khususkan untuk impian itu? Misalkan aku akan mengkhususkan sholat tahajudku untuk impian tersebut. Tapi bukan hanya sekedar amalan, aku berpikirnya gini, ketika kita punya resolusi, kita punya impian, dibersamai dengan amalan, oke, amalannya adalah sholat tahajud misalkan. Kan itu ikhtiar langit ya. Tapi jangan sampai kita melupakan ikhtiar buminya kita. Jangan sampai kita hanya berfokus pada berdoa, tapi kita tidak ikhtiar. Ya sama halnya, misalkan aku pengen dapat nih, ya Allah di tahun ini 10.000 subscriber deh gitu. Aku berdoa, aku amalannya tahajud tuh. Tapi aku nggak ngonten, kan nggak mungkin. Makanya ketika kita nih amalan dibersamai amalan, impian bersamai dengan amalan, kemudian ikhtiarnya apa? Aksi nyatanya kamu apa? Misalkan aku amalannya untuk 10.000 subscriber adalah dengan tahajudku ya Allah. Nah gimana caranya? Aku akan aktifasi kontenku misalkan seminggu minimal sekali deh ya Allah di YouTube. Atau seminggu 2 kali. Dan kita kan hanya bisa berdoa, kemudian berikhtiar, akhirnya bertawakal kan. Dan aku merasa ini kan impianku tuh banyak teman-teman. Mimpi teman-teman juga pasti banyak. Ketika mimpinya banyak, otomatis kan amalannya juga harus banyak ya. Maksudnya karena satu amalan itu satu impian, jadi banyak. Misalkan oke, tentang jodoh nih, aku mau mengkhususkan amalan apa? Misalkan amalan apa nih? Amalan puasaku misalkan. Atau misalkan tentang finansial, aku ingin mengkhususkan amalan sholat rawatibku dan lain sebagainya. Kan itu jadi banyak ya. Dan itu tuh aku merasa bahwa oh ternyata setiap impian itu harus
perjuangkan seberjuang ini ya. Bukan hanya tentang ikhtiar duniawinya, tapi juga ikhtiar langitnya. Dan ini yang menjaga kita agar tetap on the track, agar tetap kita merasa bahwa, oh iya, ternyata aku tuh gak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. Kita ngerasa, oh kita tuh bergantung terus sama Allah gitu loh guys. Dan jadi lebih tenang aja. Kenapa jadi on the track? Karena kalau misalkan kamu akan meninggalkan amalan itu, misalkan kamu punya amalannya, aku mau sholat tepat waktu ya Allah di tahun 2026 ini, aku khususkan supaya aku diundang umroh ke Baitullah bersama keluargaku. Nah ketika misalkan kamu terbersit untuk meninggalkan sholat, atau bahkan, nanti aja deh sholatnya, pasti dalam pikiran kamu berpikir, dah, kamu kan mengkhususkan amalan sholat tepat waktu untuk umroh satu keluarga, untuk undangan umroh satu keluarga gitu. Kalau kamu gak serius, gimana impian kamu bisa tercapai? Gitu loh. Jadi gak ada waktu untuk berleha-leha. Kalaupun misalkan, oke, finansialku pengen stabil ya Allah. Oke, berdoa nih amalannya sholat duha gitu. Tapi apa ikhtiarku setelah itu? Kan gak mungkin diem aja. Gak mungkin uang tuh datang seketika ke kita. Kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi aku ngerasa, oh ternyata gini ya, setiap resolusi itu harus dibersamai dengan amalan dan harus di breakdown juga apa sih yang akan kamu lakukan untuk mencapai resolusi tersebut. Mari kita kejar dunia dengan akhirat dan kita kejar akhirat dengan mengoptimalkan kehidupan kita di dunia gitu katanya kalau kata quotes ya. Dan kayaan juga di akhir itu menekankan bahwa kalaupun misalkan kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, kan ini salah satu cara kita ya untuk selalu on the track, ada dalam jalannya Allah, maka percayalah Allah itu bakalan ngasih sesuatu di luar ekspektasinya kita, di luar apa yang mungkin kita bayangkan gitu guys. Jadi itu yang mengubahku perspektifku tentang resolusi yang mungkin hanya aku tulis di buku gitu, tapi pada akhirnya gak banyak yang terrealisasi. Dan aku punya satu buku, ini buku bebas sih, buku apa aja, gak harus buku notes. Aku tulis amalanku, aku tulis resolusiku, dan aku sedang membiasakan untuk menulis progres sekecil apapun yang aku lakukan di hari itu. Misalkan hari ini aku selesai nih sharing konten YouTube, atau misalkan aku selesai baca buku, aku akan tulis progres. Jadi ini satu buku yang akan menjadi diary gitu ya. Teman-teman juga harus punya diary. Diary itu untuk apa? Untuk menulis progresnya teman-teman. Supaya apa? Supaya per minggu teman-teman bisa buka lagi, apa sih progres yang sudah teman-teman capai di satu minggu itu, apakah mendekatkan diri teman-teman ke mimpinya teman-teman gitu. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa, karena kita hanya bisa berikhtiar, berdoa, dan akhirnya tawakal ala Allah, berserah kepada Allah gitu guys. Itu yang aku dapatkan ya. Semoga kamu juga bisa mengimplementasikan itu. Semoga tahun 2026 menjadi tahun kita semua, tahun kesuksesan kita semua, dan impian-impian itu bisa tercapai. Ya, kita bisa menjadi berkah bagi banyak orang, atau barangkali kita bisa jadi jalan rezeki banyak orang. Gitu, itu mungkin ya di episode pertama Sapa Nurani. Masih banyak hal yang ingin aku sharingkan sebenarnya, tapi nanti aku bakalan sharing lagi ke teman-teman. So, stay tune terus di channel Menghebat Bersama. Sampai jumpa. Tapi bentar, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu channel YouTubeku. Sampai jumpa, bye-bye.